Nah, karena itulah apa kata Imam Ar-Razi dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir, al-kufru adamu at-tasdiqi lirrasul sallallahu alaihi wasallam mimma ulima bid-darurati maji'uhu bih, yaitu tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait atau terhadap apapun yang beliau bawa dan telah diketahui secara darurah. Secara darurah itu tidak perlu harus ada ijtihad tentang itu, tetapi suatu perkara yang sudah menjadi pengetahuan mudah dan umum. Contoh, orang mengaku beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia katakan bahwa Al-Quran sudah tidak berlaku lagi sekarang, kata dia. Kemudian ada yang beriman katanya kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian dia percaya bahwa gurunya adalah Nabi pula, menerima wahyu pula. Dan seinama dengan itu atau senada dengan Imam Ar-Razi, penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari dinukilkan, apa kata beliau? Haitsu ja'al kufru fi lisan asy-syar'i fa huwa jahdul ma'lumi min dinil islami bid-darurati asy-syar'iyyah. Kata kufur terdapat di dalam penjelasan syariat, di dalam lisanus syara', menurut teks syara' atau nas, fahuwa jahdul ma'lum, yaitu mengingkari sesuatu yang telah ma'lum min dinil Islam, dari ajaran agama Islam, bid-darurati syar'iyyah, ma'lum bid-darurah, suatu yang diketahui dengan darurah. Darurah itu, jadi ada ilmu ini yang perlu kita berikhtiar mencarinya. Berikhtiar maknanya berijtihad, mengerahkan potensi kita untuk menganalisa dan mengkaji, baru kita tahu. Tetapi ada ilmu ini yang tidak membutuhkan usaha seperti itu untuk mengetahuinya. Contoh, saya tanya, salat 5 waktu berapa Pak, Bu? Apa hukumnya? Wajib. Maghrib berapa rakaat? Kan tidak ada pelarang. Sebentar biar Bu tanyakan ke Ustaz lu. Itu maklum fid din bid-darurah. Jadi perkara-perkara seperti itu kalau diingkari oleh seseorang, itu adalah kekufuran. Nah, dan termasuklah di dalam istilah kufur tadi makna pertama, dan termasuklah di dalam istilah kufur menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kufur di dalam syariat itu bisa juga datang dalam bentuk jahadun ni'am, yaitu mengingkari nikmat. Itu yang sering nanti disebut dengan kufur nikmat.
Dipakaikan juga kata kufur kepada pengingkaran terhadap nikmat dan tidak mau bersyukur kepada pemberi nikmat dan tidak mau menjalankan apa yang menjadi hak pemberi nikmat. Itu kufur. Nah, kufur yang seperti ini lawannya nanti syukur. Kalla in syakartum ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi dari penjelasan-penjelasan itu dapat kita memahami bahwa kata kufur bisa bermakna mengingkari apa yang menjadi keharusan untuk diimani di dalam syariat yang dimaklumi secara darurah, yang diketahui dengan mudah karena sudah menjadi pengetahuan yang umum dan mendasar di dalam agama Islam. Mengingkari itu adalah kekufuran. Makna yang kedua adalah mengingkari nikmat dan tidak mau mensyukuri pemberi nikmat serta tidak memberikan atau tidak menjalankan apa yang menjadi hak pemberi nikmat. Cuma pengertian yang kedua bergandengannya biasanya dengan syukur, bukan dengan iman. Nah, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah secara sederhana di dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah menyimpulkan terkait dengan al-mukaffirat yang membuat orang kufur secara akidah, begitu juga secara qaul, begitu pula dalam bentuk amal. Apa kata beliau? Wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina madamu bima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Kita menamakan orang satu kiblat dengan kita, masih berkiblat ke Ka'bah, sebagai orang-orang Islam yang beriman, dengan catatan selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama diakui itu. Nah, dan juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul, yang diberitakan oleh Rasul. Selama mereka tidak mengingkari itu, mungkin mereka tersalah, terjerembab ke dalam perbuatan maksiat, terlanjur berbuat keliru yang bertentangan dengan petunjuk Rasul. Apakah kita keluarkan mereka dari bingkai keimanan? Tidak. Ini perlu kita beri catatan bahwa dahulu di dalam periode tertentu perjalanan umat ini, masalah ini pernah menjadi perdebatan hangat dan menimbulkan berbagai macam firqah, kelompok di dalam tubuh umat Islam. Di sanalah lahir nanti kelompok Khawarij. Mereka mulai berbicara tentang orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Di antara yang mereka bicarakan itu apa? Adalah orang-orang
yang terlibat dengan perundingan damai antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Jadi firqah-firqah atau kelompok-kelompok di umat Islam ini, kalau kita telusuri kenapa menjadi menguat, faktor utamanya adalah apa? Politik. Di berserak-serak umat Islam ini, apa yang menjadi pemicu utama dahulu? Politik. Tu makanya mula berkali-kali mengingatkan Allah tu terlalu mendominasi masalah politik ko dalam kehidupan awak. Kenapa sering saya ingatkan? Karena dalam pengajian saya selipkan juga. Sadonya politik saya. Datang apa iko membantu. Kecik dan pendukungnya, mapak kalian. Politik jo. Ikut saudara-saudara awak tu. Nyawa sudah melayang, harta benda hancur. Jeritan, tangisan, rintihan, keluhan. Tak bisa kita melihat dengan mata kita. Wak dengar je telinga awak. Wak bau ke dalam kuah, kemudian diturunkan ke bawah. Pareso di bawah turun, raso ko di bawah naik, timbang. Kalau orang Minang ya. Alai wajar jawab dalam kondisi seperti itu. Masih saja bertengkar di media sosial. Aku apa kami, apa kalian kama. Jangan-jangan perkataan-perkataan seperti itu salah satu yang memancing datangnya teguran dari Allah kawan. Allah tu berhentilah. Tu sadonya kebadendangan. Gunung Merapi berdendang, Gunung Singgalang berdendang, lebih dikeratuk saja. Perbanyak berzikir, beristighfar. Sadu kebajogetan. Sudah saatnya kita merenung. Jadi kalau menjaga darah kaum muslimin jangan tumpah, Ali, walaupun di dalam berbagai sejarah kita baca, dalam berbagai kisah peperangan Siffin itu kita baca bahwa kemenangan sudah hampir di pihak Ali. Ya. Kita baca begitu. Sudah hampir berada. Ada narasi yang mengatakan karena kelicikan dari Amr bin al-As. Amr bin al-As juga sahabat Nabi. Tidak kecil jasanya kepada umat ini. Dia adalah Fatih Mesir wal Afriki. Dia adalah penakluk Mesir dan Afrika. Karena itu masjid tertua sampai hari ini di benua Afrika itu bernama dengan namanya. Yang ada di daerah Fustat. Daerah Fustat itu sekarang sudah masuk di dalam wilayah kota Kairo, ibu kota Mesir itu. Namanya Masjid Amr bin al-As. Kita berselindung dari membicarakan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh para sahabat itu dengan caci maki. Jangan turuti gaya Syiah. Tapi secara fakta sejarah, ada yang mengatakan demikian. Nah kemudian terjadi perundingan Amr bin al-As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Ash'ari dari pihak Ali. Nah penyelesaian damai itulah yang tidak disetujui oleh sekelompok pasukan dari Ali bin Abi Thalib. Nah pengikut Ali yang disebut Syiah Ali itu pada waktu itu belum lagi seperti cerita Syiah yang sekarang.
yang sampai mencaci maki Abu Bakar berbagai macam, belum ada lagi cerita maksum dan sebagainya. Itu kemudian itu dipicu oleh apa? Politik yang kemudian merembet kemana-mana, melahirkan firqah-firqah di dalam perkara keyakinan dan akidah. Nah, orang yang keluar dari Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan penyelesaian damai, menganggap bahwa orang-orang yang terlibat di dalam perundingan ini sudah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar semuanya. Jadi Ali berbuat dosa besar, tidak kembali ke kitab Allah. Ini Amr bin al-As, Abu Musa al-Ash'ari, termasuk Muawiyah. Nah, mulailah mereka membicarakan perkara-perkara akidah yang awalnya bermula dari perkara politik, dari perkara siasah, tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Dan mereka terus membicarakan itu dan tidak berhenti. Walaupun kemudian ketika Hasan bin Ali telah berinisiatif untuk mendamaikan kaum muslimin dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Kan sudah bertemu tu. Lado titik temunya. Hasan putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak dari Husain. Tak ada yang bisa membantah bahwa Hasan menyerahkan kekhilafahan dengan catatan-catatan. Tetapi orang nan tadi yang disebut dengan orang-orang yang keluar dari pasukan Ali, Kharijun atau Kharij, jamaknya Khawarij, tetap saja mereka tidak peduli dengan penyelesaian politik itu. Kenapa? Karena mereka sudah masuk membawa masalah itu ke ranah lain. Ini semua orang sudah berdosa besar. Nah, karena itu mereka yakinilah Muawiyah kafir, Ali kafir, apa lagi, Abu Musa kafir. Siapa yang terlibat di situ? Kafir semuanya. Nah, sampailah pembicaraan, berarti orang-orang yang telah melakukan dosa besar itu kafir. Itu kelompok Khawarij. Ujungnya kafir apa? Bunuh. Nah, mereka tunjuklah orang-orang yang akan melakukan eksekusi, orang-orang yang menjadi eksekutor. Nah, disitulah akhirnya terjadi pembunuhan sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid. Jadi kalau politik ini tidak dibatih-batih, rusak awak sebagai umat. Bencana serupa itu masih juga cerita apa kami, apa sinan lah tu sadar lalai bencana serupa itu masih juga kuah bantuan kami dari apa itu, ma bantuan dari apa itu mengatu. Dunia juga nanti kena dalam kondisi seperti itu. Lihatlah saudara-saudara kita itu, hilang rumahnya, tidak tahu entah di mana malam, hilang modal usahanya, tinggal dia sendiri menangisi keluarganya yang telah tiada. Masih ada juga taluk juga dek lidah awak untuk mengecekkan. Inilah kami yang peduli, dan orang itu tidak peduli. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Masih ada ya orang yang begitu tega ya. Makanya saya katakan kita tampaknya harus belajar kembali ikhlas dari awal, dari dasar.